Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1928 di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Tampak seorang wanita yang bernama Christine sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mengurus anak semata wayangnya yang bernama Walter. Christine adalah seorang orang tua tunggal karena ia ditinggalkan oleh suaminya sesaat setelah Walter dilahirkan, dan tak ada keterangan yang pasti apa penyebabnya. Nah, kehidupan Christine bisa dikatakan cukup mapan karena ia bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan operator layanan telepon yang cukup terkenal di Los Angeles. Tak heran ia dan anaknya bisa tinggal di sebuah kawasan yang cukup berkelas saat itu. Wait, because he was scared of what was in that box? Pada tanggal 10 Maret 1928, Christine berencana akan menonton bioskop dengan putranya. Namun, tiba-tiba ia mendapat telepon untuk segera ke kantor karena ada pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Christine lalu memberi pemahaman ke Walter, dan rencana nonton bioskop mereka terpaksa dilakukan esok hari. Ia lalu meminta Walter untuk menunggu di rumah dan tidak berkeliaran keluar rumah. Christine juga berjanji akan pulang ke rumah sebelum petang atau malam hari. Setelah bekerja sepanjang hari dan waktu menunjukkan pukul 5.30 sore hari, Christine pun segera pamit untuk pulang. Namun, perjalanannya sedikit terhambat karena sang bos tiba-tiba mengejar dan menawarkan kenaikan jabatan kepada Christine yang dianggap memiliki kinerja yang sangat baik. Akibat hal itu, Christine ketinggalan beberapa kereta train sehingga agak terlambat untuk sampai ke rumah. Nah, setelah tiba di rumah, Christine pun heran karena Walter sudah tak ada dalam rumah. Ia mencari ke semua ruangan namun tak menemukan Walter. Begitupun saat mencari di luar sekitaran rumah, hasilnya pun nihil. Christine lalu memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian Los Angeles atau LAPD dan meminta pihak kepolisian untuk datang melakukan pencarian. Namun, pihak LAPD menolak karena menurut prosedur saat itu seseorang baru dikatakan hilang bila orang itu tak kembali dalam 24 jam. Sementara Walter menghilang belum sampai 24 jam. Keesokan paginya, pihak kepolisian akhirnya datang dan mulai mengumpulkan keterangan atas hilangnya Walter. Setelah 2 minggu, Walter belum juga ditemukan. Sementara itu, di sebuah gereja yang cukup besar di LA, seorang pendeta yang bernama Pendeta Gustav tampak meminta dukungan dan doa jemaat bagi Christine yang belum menemukan anaknya. Pendeta Gustav juga menyoroti kinerja kepolisian LAPD yang dianggap buruk dan korup saat itu. Hukum bisa dibeli sesuai dengan kepentingan orang tertentu dan hal itulah yang membuat LAPD dicap buruk di masyarakat. I will call back in a few weeks. 20 Juli 1928, tampak seorang pria dan seorang anak laki-laki sedang makan di sebuah kedai di daerah Illinois. Namun karena pria itu lupa membawa dompetnya, ia pun pamit untuk kembali ke rumah mengambil uangnya dan meninggalkan si anak sebagai jaminan. Namun setelah ditunggu hingga malam hari, pria itu tak muncul. Si pemilik kedai lalu menelpon polisi untuk melaporkan kejadian itu termasuk menangkap si anak laki-laki yang tertinggal sebagai jaminan. Selang beberapa hari kemudian, Christine didatangi oleh penyidik yang menangani kasus Walter yang bernama Kapten Jones. Kapten Jones mengatakan bahwa Walter telah ditemukan dalam keadaan hidup. Sontak, Christine menangis terharu dan bahagia mendengar kabar tersebut. Nah, saat akan dipertemukan dengan anaknya, pihak kepolisian sengaja mengundang banyak pers untuk meliput sebagai upaya publikasi dan pencitraan untuk mengembalikan lagi nama baik LAPD di mata masyarakat. Dan saat-saat yang dinanti oleh Christine akhirnya tiba. Christine berlari dengan semangat menjemput sang anak yang akan turun dari kereta. Namun saat bertemu, raut muka Christine malah menunjukkan kebingungan. Ia menyadari kalau anak tersebut sepertinya bukanlah Walter meskipun memiliki rupa yang mirip dengan Walter. Kapten Jones tetap meyakinkan Christine. Sang anak mungkin berubah fisiknya karena melalui banyak hal selama 5 bulan. Namun Christine tetap yakin kalau anak itu bukanlah Walter.
Kapten Jones terus meyakinkan dan malah sedikit memaksa Christine untuk menerima anak itu. Hal ini tentu saja karena Kapten Jones tidak ingin citra kepolisian LAPD semakin terburuk, apalagi saat ini banyak pers dan media yang meliput. Nah, dari sini sudah terlihat betapa bobroknya identifikasi penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian LAPD. Karena tak ingin dianggap lamban menyelesaikan kasus, mereka mengambil jalan pintas tanpa memperdulikan fakta kebenaran yang sebenarnya. Namun, karena sudah kebingungan, sedih, terguncang, dan adanya intimidasi, Christine tak bisa lagi berpikiran jernih dan mengikuti arahan Kapten Jones. Christine dan anak tersebut pun melakukan sesi pemotretan. Investigation. And there's no question that this is your son. Beberapa hari tinggal bersama, kecurigaan Christine semakin bertambah saat melihat beberapa hal yang berbeda pada diri anak itu dengan Walter. Anak ini ternyata sudah disunat sementara Walter tidak. Tinggi badannya juga lebih pendek 3 inci dibandingkan dengan Walter. Christine lalu melaporkan temuannya itu kepada Kapten Jones. Namun, sang kapten malah menduga anak itu mungkin telah disunat oleh gelandangan atau anak nakal saat hilang di luar sana, dan pengukuran tinggi badan yang dilakukan Christine mungkin keliru. Mendengar hal itu, Christine sedikit emosi dan menyanggah pernyataan Kapten Jones. Ia malah menuduh justru Kapten Jones lah yang tidak mau ambil pusing dan berhenti mencari anaknya. Dan setelah emosinya mulai menurun, Christine meminta tolong dengan sangat kepada Kapten Jones untuk kembali melakukan pencarian terhadap anaknya. Mistake, and I need you to help me. I got upset. I'm very sorry. Namun sang kapten tak bergeming. Ia malah memerintahkan seorang dokter untuk meyakinkan Christine. Dokter itu kemudian datang ke rumah Christine dan melakukan pengukuran ulang tinggi anak tersebut. Dokter itu berkata bahwa perasaan frustasi dan stres bisa menjadi penyebab tulang belakang anak itu mengalami sedikit penyusutan, sehingga lumrah bila Walter mengalami penurunan tinggi badan. Tetapi Christine tak percaya. Ia lebih mempercayai insting dan intuisinya sebagai seorang ibu dengan anak kandungnya. Like some kind of a derelict mother who didn't even know her own. That you are wasting time when you should be. Beberapa hari kemudian, pendeta Gustav yang memang vokal menyoroti korupsi dan kebobrokan kepolisian LAPD menelpon Christine dan mengajaknya untuk bertemu. Christine kemudian menceritakan semua temuan dan kecurigaannya selama ini terhadap anak tersebut. Di lain sisi, pendeta Gustav menyatakan kalau ia tidak kaget lagi mendengar penjelasan Christine. Karena kinerja kepolisian LAPD faktanya seperti itu. LAPD saat itu dikendalikan oleh kekuasaan, penyalahgunaan, dan korupsi, dan terafiliasi erat dengan pemerintahan khususnya wali kota LA. Banyak kasus diselesaikan tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Untuk itu, pendeta Gustav memperingatkan Christine untuk lebih berhati-hati berhadapan dengan mereka. Mereka pasti akan melakukan apa saja untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang mencoba melawan institusi mereka. Meskipun demikian, Christine tidak patah semangat. Nalurinya sebagai seorang ibu yang mencari anaknya begitu kuat dan ia siap menerima konsekuensinya. Christine kemudian mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat argumennya. Ia meminta surat keterangan ketidaksesuaian struktur gigi anak itu dengan Walter pada seorang dokter pribadi mereka. Christine juga membuat surat keterangan dari guru kelas Walter tentang ketidaktahuan anak itu dengan kebiasaan dan tempat duduk Walter selama ini di sekolah. The one assigned you, you must know where it is. You've been in a court of law or to the President Calvin Coolidge himself. Perlawanan Christine pun dimulai. Ia melakukan konferensi pers tentang kesalahan yang telah dilakukan LAPD dan fakta-fakta yang mendukung pembelaannya. Ia pun mengultimatum pihak LAPD untuk mengakui kekeliruannya dan melakukan kembali penyidikan untuk mencari Walter. Mendengar konferensi pers tersebut, Kapten Jones segera memerintahkan anggotanya untuk bertemu Christine dan memintanya datang ke kantor polisi untuk membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, Christine pun tiba. Kapten Jones kemudian mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Christine di media yang seakan-akan memojokkan kinerja LAPD.
Padahal menurutnya mereka telah berupaya dengan maksimal sehingga menemukan anak tersebut. Christine lalu berkata bahwa ia tak bermaksud seperti itu. Ia hanya mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tetapi Kapten Jones justru berkata bahwa justru Christine lah yang ia anggap sebagai ibu yang lalai. Ia kemudian berkata bahwa sekarang hanya ada dua pilihan, mengakui anak itu sebagai Walter atau akan berurusan dengan pihak kepolisian. Christine pun dengan tegas menyatakan tetap pada pendiriannya. Nah, dengan sedikit rasa emosi, Kapten Jones memerintahkan anggotanya untuk mengirim Christine ke rumah sakit jiwa dan membuat laporan kalau Christine menderita gangguan jiwa dan berhayal dari dunia nyata sehingga bisa membahayakan pihak lain. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Christine terus berontak dan menyatakan bahwa ia masih normal. Namun apa daya, ia dikekang dengan kuat oleh pihak petugas rumah sakit. Setelah dimandikan oleh petugas, Christine akhirnya digiring ke kamar khusus dan ditempatkan dengan pasien jiwa lainnya. Sementara itu, di tempat lain, seorang detektif LAPD yang bernama Detektif Lester sedang menuju ke sebuah peternakan untuk menangkap seorang anak tersangka kasus imigran ilegal dari Kanada yang bernama Stanford. Di tengah perjalanan, Detektif Lester sebenarnya sempat bertemu dengan seseorang yang ternyata paman dari Stanford, namun Lester tak mengetahuinya. Nah, ketika tiba di peternakan tersebut, Lester hanya butuh waktu beberapa menit untuk menangkap Stanford tanpa perlawanan. Stanford kemudian digiring ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, paman dari Stanford terlihat sedang berada di sebuah tempat penjualan tiket dan akan berangkat ke Kanada. Ia sepertinya sudah memprediksi pengejaran akan dirinya setelah Stanford ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat sedang berada di ruang makan, Christine berkenalan dengan seorang wanita lain yang mengaku bernasib sama dengan dirinya. Ia juga dijebloskan di tempat itu karena berusaha melawan pihak kepolisian. Beberapa wanita lain pun demikian. Ada yang menjadi korban KDRT suami yang merupakan seorang polisi dan masih banyak lagi. Complaint, and turns out he was integrity of the force for a police officer. Setelah melalui pemeriksaan, Stanford akan segera dideportasi kembali ke negaranya. Namun sebelum diproses lanjut, ia meminta untuk dipertemukan dengan Detektif Lester karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Dan ketika Lester tiba, Stanford pun mulai membeberkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ia dan pamannya yang bernama Gordon selama ini tinggal di peternakan tersebut. Dan selama ini pula mereka telah menculik dan membunuh banyak anak-anak yang ada di sekitaran wilayah Los Angeles. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Stanford memperkirakan sekitar 20-an orang dan ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Stanford pun menceritakan detail bagaimana mereka menculik anak-anak yang mereka temukan di pinggiran jalan. Gordon ternyata sengaja membawa Stanford untuk ikut saat melakukan aksinya karena kebanyakan anak-anak yang diculik merasa tak curiga karena melihat ada anak sebayanya di atas mobil tersebut. Anak-anak yang diculik tersebut kemudian diletakkan dalam sebuah gudang dan dieksekusi secara bertahap oleh Gordon dan Stanford. Stanford mengaku terpaksa ikut mengeksekusi karena ia diancam akan dibunuh oleh sang paman. Lester kemudian memberikan foto anak-anak yang pernah dilaporkan hilang ke kepolisian LAPD kepada Stanford. Kalau-kalau ia masih ingat anak-anak yang pernah mereka culik dan eksekusi. Nah, ternyata salah satu foto yang dipilih oleh Stanford adalah foto Walter. Oh God. Lester kemudian menceritakan hal ini pada Kapten Jones. Meskipun awalnya meragukan pernyataan Stanford, Kapten Jones tetap memerintahkan Lester untuk membawa Stanford ke kantornya dan merahasiakan hal ini pada orang lain sebelum dilakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, Pendeta Gustav dan beberapa warga datang melakukan demonstrasi di kantor kepolisian LAPD untuk meminta kejelasan tentang keberadaan Christine. Kapten Jones kemudian mengatakan kalau Christine sedang menjalani perawatan mental di rumah sakit jiwa.
Scene pun berpindah ke rumah sakit jiwa Los Angeles. Tampak para perawat hendak memberikan obat pada Christine dan tentu saja ia memberontak untuk menolak karena merasa ia baik-baik saja. Ia lalu dibawa ke ruangan sang dokter dan bukannya mendapat penjelasan terkait obat tersebut, Christine malah ditawarkan untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan kalau ia telah salah selama ini dan akan mengakui anak itu sebagai Walter. Christine menolak menandatangani surat pernyataan itu. Sang dokter berkata itu artinya kondisi kejiwaan Christine belum pulih. Sang dokter kemudian memerintahkan para perawat untuk memberikan obat tersebut secara paksa. Let's take them on. Sementara itu, detektif Lester bersama timnya mulai melakukan penyelidikan di peternakan Gordon. Ia membawa Stanford untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Lester lalu memerintahkan Stanford menggali tanah yang ia akui sebagai tempat mengubur jenazah anak-anak tersebut. Dan benar saja, setelah dilakukan penggalian, banyak tulang manusia ditemukan di tempat tersebut. Melihat hal itu, Lester langsung menghubungi kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap Gordon, terutama di daerah perbatasan dengan Kanada. 6 hari kemudian, sang dokter kembali menawarkan surat pernyataan kepada Christine. Namun, Christine tetap menolak. Akibatnya, Christine dibawa oleh dokter tersebut ke ruangan terapi khusus dengan dalil untuk perawatan, padahal ia akan disiksa dengan sebuah alat. Beruntungnya, pendeta Gustav datang tepat pada waktunya dan membawa berita tentang penemuan kuburan anak korban pembantaian di peternakan Gordon. Dan karena sudah terpojok, sang dokter akhirnya membiarkan Christine keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Sementara itu, di kantor LAPD, kepala kepolisian tampak gusar dan marah pada Kapten Jones. Karena dengan adanya kasus di peternakan Gordon, kemungkinan besar hasil penyidikan mereka sebelumnya dianggap telah keliru dan mencoreng citra kepolisian LAPD. Pada tanggal 20 September 1928, Gordon yang saat itu sudah tiba di Vancouver, Kanada, akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian setempat yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan kepolisian Amerika. What they did to those women. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Christine semakin bersemangat untuk melawan dan membongkar kebusukan kepolisian LAPD. Beruntungnya, pendeta Gustav tetap memberi dukungan, termasuk mendatangkan seorang pengacara untuk mendampingi Christine. Pengacara tersebut juga bukanlah pengacara amatir, tetapi pengacara yang handal dan sudah 4 kali menang melawan pemerintahan kota. Misi pertama Christine adalah membebaskan para pasien di rumah sakit jiwa yang merupakan korban pembungkaman pihak kepolisian dengan menggunakan bukti-bukti yang ia kumpulkan dan kesaksian para korban penyiksaan di ruangan khusus rumah sakit tersebut. Di tempat lain, tampak wali kota LA mendatangi kepala kepolisian dan menyatakan bahwa Dewan Kota akan melakukan penyelidikan dan sidang terkait kasus Christine. Dan hal ini beresiko akan mengurangi elektabilitasnya menjelang pemilihan wali kota bila gugatan Christine ternyata terbukti benar. Sidang Dewan Kota pun dimulai. Kapten Jones mulai menjelaskan hasil penyidikannya. Namun, pengacara Christine membungkam Kapten Jones terkait pengiriman Christine ke rumah sakit jiwa yang tanpa melalui pemeriksaan dan indikasi medis. Christine dikirim ke rumah sakit jiwa hanya karena ingin dibungkam suaranya yang sedang memperjuangkan haknya atas anaknya yang sebenarnya masih hilang. Di sidang itu, guru sekolah Walter dan dokter keluarga Christine juga memberikan kesaksian tentang ketidaksesuaian antara anak yang ditemukan pihak kepolisian dengan Walter. Setelah mendengar semua keterangan saksi dan bukti-bukti, pimpinan sidang Dewan Kota akhirnya memutuskan bahwa telah terjadi kesalahan dan penyimpangan oleh pihak kepolisian LAPD dan merekomendasikan untuk diberikannya skorsing kepada Kapten Jones. Dan kepala kepolisian LA akan dipindah tugaskan. Dan setelah dilakukan persidangan lanjutan, Kapten Jones diberhentikan dan kepala kepolisian itu diturunkan pangkatnya 1 tingkat. Jones be made permanent of its chief of police. And this
Sementara itu, sidang terhadap terdakwa Gordon juga dilakukan dengan memperhatikan kesaksian dan bukti-bukti yang dipaparkan oleh detektif Lester. Hakim memutuskan bahwa Gordon terbukti telah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 19 orang anak di wilayah Los Angeles. Untuk itu, Gordon dijatuhi hukuman mati dan terlebih dahulu akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Hang by the neck until dead. Has passed. Nah, uniknya, setelah pembacaan vonis, Gordon tiba-tiba menghampiri Christine dan berkata bahwa ia tidak pernah membunuh Walter, dan Walter adalah seorang malaikat. 2 tahun kemudian, menjelang eksekusi mati Gordon, Christine mendapat telepon dari pihak kepolisian dan menyatakan bahwa Gordon ingin bertemu dengan dirinya karena ingin menyampaikan sesuatu. Gordon juga menyampaikan lewat telepon bahwa ia sebenarnya telah berbohong saat bersaksi bahwa ia tidak membunuh Walter. Dengan kata lain, Gordon mengakui kalau ia telah membunuh Walter. Dengan berat hati dan demi ketenangan batinnya, Christine menemui Gordon sebelum dieksekusi mati. Namun saat Christine menanyakan langsung kepada Gordon apakah benar ia telah membunuh Walter, Gordon malah menjawab tidak tahu dan tidak mengingat lagi. Christine pun sangat frustasi dan bersedih melihat ketidakpastian informasi dan jawaban dari Gordon. I hope you go to hell! I hope you... Dan pada akhirnya, Gordon dieksekusi mati beberapa hari kemudian. Setelah beberapa bulan, Christine mendapat telepon dari orang tua salah satu anak korban kejahatan Gordon. Ia berkata bahwa anaknya yang diculik bersama Walter kini ditemukan dalam kondisi hidup, dan ia pun langsung berangkat ke kantor kepolisian. Anak itu kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ternyata ia mengingat jelas dan sangat mengenal Walter. Pada suatu malam, ia, Walter, dan seorang anak lainnya melarikan diri dari peternakan Gordon melewati celah pada sebuah pagar kawat. Namun, saat gilirannya akan menyelinap, kakinya tersangkut pada pagar kawat tersebut. Dan beruntungnya, Walter yang saat itu sebenarnya sudah lolos, memilih untuk kembali dan menolong dirinya. Dan tepat saat dirinya sudah lolos, mereka terlihat dan dikejar oleh Gordon. Namun saat mereka berlari, ia terpisah dengan Walter, sehingga ia tak bisa memastikan bagaimana sebenarnya nasib Walter malam itu. Apakah ia berhasil ditangkap kembali oleh Gordon atau bagaimana? Namun satu hal yang pasti, jika Walter tidak kembali dan menolongnya saat itu, ia mungkin sudah tewas. Ia juga menambahkan bahwa selama ini ia memilih diam dan menumpang di rumah seseorang yang bersedia memberikan tumpangan karena merasa takut akan dibunuh oleh Gordon jika ia menampakkan diri. I really miss my mom. Mendengar penjelasan anak itu, Christine merasakan kesedihan yang sangat mendalam, membayangkan peristiwa yang harus dialami oleh sang anak tercinta pada malam itu. Dan pada akhirnya, Christine percaya apapun kondisi anaknya saat ini, apakah memang sudah meninggal atau masih hidup di luar sana dan merasa takut untuk memunculkan dirinya, ia sangat bangga memiliki seorang anak pemberani dan menjadi penolong yang menyelamatkan jiwa orang lain. Nah, movie lovers, demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.